kelahiran Dewi Drupadi, Mas Bayu. Ada kejadian-kejadian yang unik dari kelahiran Dewi Drupadi. Nah, menurut silsilah wayang Purwomo Carita juga, si Drupadi merupakan titisan dari Bathari Sri. Yaitu tidak lahir dari Guwa Garba, kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia rahim sebuah ibu. Dia tidak lahir dari rahim sebuah ibu, namun dia lahir dari sebuah anglo wadah sesaji atau wadah sesaji. Saat pada saat itu Prabu Drupada sedang mengadakan acara ritual sesaji, Mas Bayu. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin kan Mas Gurit bercerita tentang pernikahan Puntadewa dengan Dewi Drupadi, putri dari negara Pancala. Nah, saya mendengar kata putri Pancala itu saya teringat dengan Dewi Ambo. Oh iya. Nah, Mas Gurit pernah bercerita tentang Dewi Ambo yang akan menitis ya Mas Gurit? Iya. Kepada putri dari negara Pancala. Iya, benar sekali. Nah, itu apakah yang dimaksud siapa itu? Dewi Drupadi itu? Oh, bukan Mas. Bukan. Oh, bukan. Nah, lalu siapa itu yang dimaksud titisan Dewi Ambo itu Mas? Oh ya Mas Bayu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kita dari awal hingga sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang kita sampaikan mau menambah wawasan tentang lakon-lakon dan tokoh apa saja yang ada di dalam epos Mahabharata, Mas Bayu. Nah, menjawab tentang pertanyaannya Mas Bayu, apakah Drupadi merupakan titisan dari Dewi Ambo? Saya jawab bukan Mas Bayu, karena kita mengulik dulu tentang negara Pancala. Jadi negara Pancala itu ratunya bernama Drupada, mempunyai istri yaitu Gondowati. Jadi ada beberapa versi tentang negara Pancala, baik dari Dewi Drupadi. Jadi Dewi Drupadi itu masih mempunyai saudara, yaitu ada Dewi Srikandi yang merupakan titisan Dewi Ambo. Jadi titisannya Dewi Ambo itu Dewi Ambo Srikandi, dan juga satu lagi seorang kesatria bernama Tristajumna. Tristajumna cowok. Nah, satu persatu kita bahas Mas Bayu dari Dewi Drupadi. Nah, Dewi Drupadi itu menurut silsilah wayang Purwomo Carita karangan Patmo Sukoto memiliki banyak sebutan nama Mas Bayu. Dewi Drupadi yang kemarin kita telah bahas, dia menikah dengan Raden Puntadewa itu. Nah, Dewi Drupadi itu memiliki nama lain yaitu Dewi Kresna. Dia mengatakan Dewi Kresna karena perwujudannya yang ireng manis pakulitane seperti itu Mas Bayu. Dan Dewi Drupadi juga memiliki nama yaitu Dewi Drupadi. Dewi berarti anak dari Drupada, dan juga Dewi Yatsni dan Dewi Pancali. Jadi nama lain dari Drupadi itu banyak sekali. Nah, nanti kalau saya menyebutkan salah satu itu, pokoknya intinya Dewi Drupadi seperti itu Mas Bayu. Nah, jadi dia itu memiliki beberapa nama sebutan nama Mas Bayu. Nah, ada beberapa versi juga tentang kelahiran Dewi Drupadi Mas Bayu. Ada kejadian-kejadian yang unik dari kelahiran Dewi Drupadi. Nah, menurut silsilah wayang Purwomo Carita juga, si Drupadi merupakan titisan dari Bathari Sri. Yaitu tidak lahir dari Guwa Garba, kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia rahim sebuah ibu. Dia tidak lahir dari rahim sebuah ibu, namun dia lahir dari sebuah anglo wadah sesaji atau wadah sesaji. Saat pada saat itu Prabu Drupada sedang mengadakan acara ritual sesaji Mas Bayu, yang diadakan
oleh sang resi bernama Resi Yaja dan Resi Upayaja, Mas Bayu. Jadi dia itu lahir dari sebuah wadah saji. Wadah Anglus saji itu tadi, Mas Bayu. Nah, kalau di pedalangan, Drupadi itu hanya diperistri oleh si Puntadewa yang saya kemarin ceritakan. Namun di dalam salah satu parwa yang ada di bagian kecil dari Adi Parwa, di dalam serat Mahabharata itu mengatakan bahwa Prabu Drupada itu mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa mentang langkap busur itu seperti panah, busur panah, itu adalah pusaka dari negara Pancala, Mas Bayu. Nah, dan berhasil mengarahkan anak panah yang dipentang tadi mengenai 5 buah lesan. Lesan itu sasaran yang sudah dipasang, ditata di atas panggung, maka yang berhak memiliki si Drupadi. Jadi beda antara Mahabharata dan pedalangan. Kalau pedalangan ada sayembara Gondomono yang kemarin saya ceritakan dan yang dimenangkan Puntadewa. Namun kalau di Mahabharata yang mengadakan sayembara adalah Drupada dengan sayembara mentang langkap itu tadi, Mas Bayu, pusaka dari negara Pancala. Nah, dan waktu itu yang berhasil memenangkan sayembara tersebut adalah si Arjuna, Mas Bayu. Yang memenangkan adalah Arjuna, dan Drupadi pada saat itu akhirnya diberikan kepada si Arjuna karena para Pandawa pada saat itu telah berjanji jika salah satu mendapatkan kamukten atau kemuliaan atau kebahagiaan seperti itu, maka Pandawa yang lain harus juga sama-sama merasakan seperti itu. Maka pada saat itu diceritakan di dalam serat Mahabharata, Drupadi itu bukan hanya menikahi si Puntadewa, namun menikahi 5 Pandawa, Mas Bayu. Semuanya itu Drupadi menikah dengan semua Pandawa. Bisa dikatakan poliandri. Jadi seorang wanita memiliki 5 suami, poliandri lah seperti itu, Mas Bayu. Itu jadi beda ya versi. Beda versi, Mas Bayu. Nah, hasil dari pernikahan Drupadi menurut serat Mahabharata dengan para Pandawa 5 itu tadi melahirkan anak 5 laki-laki yang disebut Pancawala. Pancawala itu panca berarti 5 dan wala berarti pemuda, Mas Bayu. Pemuda 5 ya? Iya, benar sekali. Semuanya cowok ya itu, Mas? Cowok, Mas Bayu. Nah, yang pertama hasil dari anak Drupadi dengan Yudhistira bernama yaitu Pratiwindya. Pratiwindya, dan yang kedua anak dengan Bima diberi nama Srutasoma, dan dengan anak dengan Arjuna, Dewi Drupadi dengan Arjuna diberi nama Srutakirti, dan anak dari Nakula diberi nama Satanika, dan juga dari anak dari Sadewa, Drupadi dengan Sadewa diberi nama Srutasena, Mas Bayu. Jadi masing-masing memiliki 1 anak ya, Mas? Ya, memiliki 1 anak, Mas Bayu, di situ. Nah, di dalam pedalangan kalau si Poncowolo itu tadi hanya berwujud 1 orang tokoh, Mas Bayu. Kalau di dalam pedalangan itu anak dari Puntadewa dan Drupadi diberi nama Poncowolo itu tadi, Mas Bayu. Dan pada situ si Poncowolo di dalam pedalangan itu dinikahkan dengan anaknya Arjuna yang bernama Dewi Pergiwati, Mas Bayu. Jadi anaknya Puntadewa akan dinikahkan dengan anaknya Arjuna, Mas Bayu. Nah, pada saat itu di Mahabharata juga Dewi Drupadi merupakan diceritakan dia merupakan titisan dari anak seorang Brahmana, Mas Bayu. Siapa, Mas, itu? Dalam serat tersebut tidak disebutkan namanya Brahmana, namun diceritakan bahwa si Drupadi merupakan anak titisan dari seorang Brahmana, namun anak tersebut juga sangat cantik, akan tetapi pada hingga dewasa tidak ada yang menikahi si anak dari Brahmana itu tadi, jadi menjadi perawan tua lah istilah seperti itu. Terus lalu apa yang lakukan? Pada situ juga pada situ belum mendapatkan suami kan, Mas Bayu. Nah, akhirnya dia bertapa ingin istilahnya golek jodoh seperti itu, Mas Bayu. Nah, dia saking gentur istilahnya kuat sekali saat bertapa. Dalam bertapa tersebut menghasilkan sebuah keajaiban, yaitu Bathara, namanya Bathara Sangkara. Bathara Sangkara tadi turun ke bumi dan menemui anak dari seorang Brahmana tersebut yang sedang bertapa itu tadi, dan mengatakan maksud tujuannya si anak pertapa tadi bertapa di situ, anak Brahmana tadi, dan mengatakan bahwa si anak Brahmana tadi ingin mendapatkan seorang pendamping hidup atau jodoh, Mas Bayu. Nah, diceritakan saking pengen gue mau sampai dia bertapa itu. Ya, seorang perawan tua itu tadi mengucapkan hal tersebut kepada Bathara Sangkara tadi hingga 5 kali, meminta jodoh kepada Bathara Sangkara itu tadi hingga 5 kali, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Bathara siapa itu? Sangkara itu tadi. Nah, mendengar itu, Mas. Bathara Sangkara lalu mengatakan bahwa kepada anak Brahmana tersebut bahwa nantinya dia itu akan dinikahi oleh 5 orang ksatria, Mas Bayu. Nah, sang Dewi pada situ kaget, anak Brahmana itu tadi kaget.
padahal dia hanya ingin meminta satu saja. Nah, Bathara dikasih 5 ya. Dikasih 5 karena Bathara Sangkara mengatakan bahwa tadi sang Dewi tadi mengucapkan permintaan jodoh itu tadi sampai 5 kali, maka Sangkara memenuhinya juga 5 kali, Mas Bayu. Nah, akhirnya Bathara Sangkara tadi mengatakan bahwa istilahnya diwehi 5 kesatria tadi bukan di kehidupannya sekarang, namun reinkarnasinya yang ke depan. Jadi bukan di kehidupannya sekarang. Nanti jika anak Brahmana tadi mati dan akan mereinkarnasi, maka titisan itu tadi akan mendapatkan 5 orang jodoh itu tadi, orang kesatria itu tadi, dan akhirnya menitis kepada Dewi Draupadi itu tadi, Mas Bayu. Jadi dia itu menitis dulu ya. Menitis dulu baru dikasih permintaan lagi. Ya benar sekali, Mas Bayu. Terus selanjutnya itu gimana, Mas Frit? Iya. Tapi sebelum Mas Frit lanjut, silahkan diminum, Mas. Iya. Nah, mungkin pemirsa juga banyak penasaran tentang cerita dari Mas Frit, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus gimana, Mas Frit itu lanjutannya? Selain Drupadi, saya ceritakan juga bahwa ada salah satu putri dari negara Pancala, yaitu Dewi Srikandi, Mas Bayu. Jadi selain Drupadi juga ada salah satu putri raja dari negara Pancala bernama Dewi Srikandi. Nah, tentang Ombo itu. Benar sekali. Nah, tentang kelahiran Srikandi tersebut menurut Serat Pustaka Raja, Srikandi itu merupakan anak dampit, Mas Bayu. Anak dampit yang dilahirkan dari cowok cewek. Kembar cowok cewek, yaitu anak dari Drupada dengan Dewi Gondowati. Jadi lahir seperti normal biasa, namun berwujud dampit, laki-laki dan perempuan. Dan karena si yang lebih tua, dianggap lebih tua adalah si perempuan, maka diberi nama Srikandi, dan yang laki-laki diberi nama Drestajumna itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu menurut Serat Pustaka Raja, Mas Bayu, dan hasil pernikahan Drupada dengan Gondowati tadi. Nah, pada saat si Gondowati, ada cerita sedikit, Mas Bayu, tentang Gondowati pada saat hamil Srikandi itu tadi. Nah, pada saat akan mengadakan acara siraman, si Gondowati tadi sedang hamil itu tadi, sang Dewi itu mempunyai keinginan atau nyidam seperti itu, ingin memiliki sebuah taman yang namanya Taman Mairokoco. Dan taman tersebut dikatakan dalam Serat Pustaka Raja berada di Sekayangan Suralaya, Mas Bayu. Sulit ya itu, Mas? Sulit sekali, Mas Bayu. Bisa dipenuhi itu, Mas? Nah, pada itu yang berhasil memenuhi tadi adalah Narayana, jadi Narayana, adik si Baladewa. Jadi berkat bantuan si Narayana, keinginan si Dewi Gondowati tadi berhasil dipenuhi, Mas Bayu. Nah, di dalam Mahabharata sendiri pun Srikandi merupakan titisan Dewi Ambo yang saya ceritakan itu tadi, dan nantinya akan membalas kematian kepada Resi Bisma yang saya ceritakan juga kemarin. Nah, namun di dalam Serat Pustaka Raja itu tadi, Srikandi juga merupakan titisan Dewi dari Dewi Srikani. Srikani itu adalah penunggu Taman Mairokoco itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi ada dua ya. Ada dua, Mas Bayu. Kalau si Drestajumna, Drestajumna itu lahir dari kemarahannya si Drupada, Mas Bayu. Jadi hasil dari kemarahannya si Drupada tadi yang pernah dipermalukan oleh Resi Drona, sahabatnya. Kemarin saya ceritakan bahwa Drona itu sahabat pernah menjadi sahabat karib dari Drupada atau Raden Sucitra itu tadi. Nah, pada saat itu si Drupada itu tadi ingin membalas atas perlakuannya si Resi Drona itu tadi, Mas Bayu. Dengan ia itu ingin membalas, namun dia itu bukan ia membalas, namun nanti keturunannya yang akan membalas. Maka pada saat itu ia ingin memiliki seorang putra laki-laki, cowok lah, putra cowok seperti itu, untuk membalas perlakuan yang dilakukan Drona kepadanya seperti itu, Mas Bayu. Nah, lahir siapa itu? Drestajumna. Nah, pada saat itu Drupada itu meminta bantuan kepada Resi bernama Resi Yaja dan Resi Upayaja agar pada saat itu memiliki anak laki-laki, Mas Bayu. Nah, akhirnya si Resi Yaja dan Upayaja tadi meminta kepada Drupada untuk mengadakan sebuah acara, sebuah ritual sesaji bernama di dalam Mahabharata ada sesaji Agni, Mas Bayu, atau sesaji api. Agni itu nama lain dari api, Mas Bayu. Pakai api itu. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Lalu Resi Yaja pada situ dan Upayaja membacakan mantra-mantra yang luar biasa hingga membuat api itu semakin membesar. Api yang dibacakan terus semakin membesar dan mengeluarkan asap yang sangat tebal sekali. Dan diceritakan tiba-tiba dari kepulan asap itu tadi keluar jabang bayi, Mas Bayu, yang gagah perkosa istilahnya, yang pada situ diceritakan sudah memakai jamang dan kere atau
diartikan itu sudah memakai lahir itu sudah memakai busana kesatrian. Lahir gitu ya? Lahir itu sudah memakai busana, jadi bukan berwujud bayi namun sudah memakai busana kesatrian dan membawa endong itu wadah lengkap, wadah anak panah Mas Bayu. Wadah yang di belakang biasanya ya benar sekali, wadah anak panah, dan di situ sudah diisi jemparing atau anak panah, dan tangan kiri pada situ diceritakan sudah megang gendewa atau busurnya sudah digenggam, dan tangan kanan memegang pedang ligan atau pedang yang sangat tajam, pedang ligan yang jadi panjang, sudah siap perang gitu. Seperti itu Mas Bayu. Nah pada saat itu saking senenge si Prabu Drupada itu tadi, anak tersebut diberi nama Drestajumna, ada juga yang mengatakan Trustajumna. Nah ada nama lain seperti itu Mas Bayu. Nah pada saat itu diceritakan ialah yang akan menuntut balas perlakuan Durna kepada Drupada itu tadi Mas Bayu. Nah ada versi lain juga Mas Bayu tentang kelahiran Drupadi tadi. Drupadi itu lahir setelah Drestajumna Mas Bayu. Tadi kan awal jadi ada versi yang mengatakan bahwa anak terakhir itu adalah si Drupadi Mas Bayu. Jadi Drupadi itu lahir dari kundo atau wadah sesaji api itu tadi yang digunakan pada saat acara Agni itu tadi, kelahirannya si Drestajumna itu tadi. Jadi ada yang mengatakan urutannya, ada yang mengatakan Sri Kandi dulu baru Drestajumna dan juga Drupadi. Namun ada yang mengatakan bahwa yang pertama itu adalah Trustajumna, lalu Drupadi dan juga Sri Kandi seperti itu. Jadi ada beberapa versi Mas Bayu, dan di sini kita tidak menyalahkan versi mana yang saling benar. Monggo mau yang dianut yang mana, seperti itu aja. Namun kita menyampaikan informasi yang kita hanya tahu aja Mas Bayu, seperti itu. Nah itu tadi Mas Bayu, sebelum cerita tentang sedikit cerita tentang kelahiran anak-anak dari negara Pancala, yaitu Drupadi, Sri Kandi dan Trustajumna itu tadi Mas Bayu. Ya terima kasih Mas Rita atas Mas Bayu. Dan cerita yang Mas Rita sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Mas Bayu. Nah itu dari pemirsa cerita dari Mas Guri tentang kisah lahirnya putra dari Pancala ya. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.